Yang jelas ketika saat jenengan sholat tadi, manakala keakuan Anda sudah tiada, yang ada cuman rasa nikmat tatmainnul qulub, tidak bisa bercerita atau menceritakan, maka itulah alam musyahadah. Ingat, di dalam ruh itu ada imanul haq. Apa imanul haq? Kanjeng Nabi sampun dawuh, iman yang benar adalah ihsan. Sudah ihsan. Iman yang ihsan, iman yang sudah ihsan, yang sudah bagus, sudah benar, gambarannya antakbudallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ketika kau beraktivitas, hatimu seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau wa ilam taroh, manakala kau tidak dikatakan bisa melihat Allah, maka hatimu merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Itu gambarannya ihsan seperti itu. Ternyata jenengan mengasah sirul asr di su'aul basiroh, itulah ihsan. Jelas? Imanmu sudah tidak ada kecuali pada Allah atas segala-galanya. Nah, jikalau di dalam diri keakuan jenengan masih muncul pada saat di muka safah, ketemu ini, ketemu itu, maka itu belum dimusyahadah. Anda masih di muraqabah. Apa muraqabah? Jadi jenengan sudah yakin semua yang memperjalankan itu Allah. Tapi kita merasa kita diperjalankan. Berarti ada yang memperjalankan, ada yang di jalan. Ada dua tuh Pak ya. Itu muraqabah. Dan ini prosesnya memang. Nanti akan masuklah pada wilayah ainul basyirah, bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, kefanaan diri, la ibsyarun wa mubasyarun wa basyarun. Jadi yang si salik, yang suluk itu sudah tidak ada, yang menghadap tidak ada, yang dihadap juga tidak ada, yang mata untuk menghadap itu sudah tidak ada. Fana. Akhirnya yang ada bahasa surat Toha Allah katakan, inilah maksudnya innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Salik kan nggak ada, Allah kan nggak ada nama, ya nggak ada. Aku jadinya aku. Aqimis sholah lidzikri, tegakkan penyembahanmu, bahasa syariat, tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata supaya ingat padaku. Berarti sholat kalau nggak ingat sholat bukan dikatakan sholat. Paham? Sholat manakala hati tidak bertemu Allah, mohon maaf, secara sudut pandang hakikat belum dikatakan sholat. Miturut surat Toha tadi. Oleh sebab itu penegasan ayat untuk menyampaikan innani anallah tertuang di dalam surat Al-Anbiya 25 tadi. Wa ma arsalna min qablika Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, sampaikan keterangan tentang la ilaha illa ana, sampaikan. Niki puncak Pak, puncak wahyune Rasulullah dari Allah ya ini, la ilaha illa ana. Tapi sebelumnya kan ada tahapan la ilaha illallah, zikirnya jahri, la ilaha illa huwa, zikirnya sirri, la ilaha illa anta, zikirnya sirul asrar, la ilaha illa ana, zikirnya fana'ud zikri.
Udah lengkap. Barulah di sini akan paham proses perjalanan bahwasanya kita itu telah kehancuran semua selain Allah. Dan itu betul karena Allah memproses tahap demi tahap terhadap jenengan. Tentunya si orang lain ya tidak mungkin diproses seperti itu juga. Karena mohon maaf, yang namanya kemusyahadah belum tentu semuanya itu dilakukan oleh Allah lewat mukasyafah dulu. Enggak. Kadang-kadang langsung kemusyahadah. Kadang-kadang ya juga begitu. Istilah bahasa muhadharah umum, kadang-kadang orang itu di dunia ini, mohon maaf, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang macam-macam, corak-coraknya macam-macam. Allah menempatkan itu, Allah tidak melihatnya itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat status zahiriyah itu, walaupun Allah sendiri yang meletakkan. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat bagaimana hatimu. Jatuhnya iman pada Allah ataukah jatuhnya iman selain Allah. Injih. Monggo wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang proses ini, Gus. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga rasa rindu, benar-benar terobati rindu itu? Ketika seseorang kedatangan kerinduan yang begitu kuat kepadanya, dan di sisi batin tidak ingin apa-apa dan tidak melihat apa-apa dan merasa bukan siapa-siapa, tapi secara dohir atau akal masih bingung mau dibawa kemana rasa rindu ini supaya terobati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Cara yang efektif miturut Al-Quran, ketika seseorang itu membawa beban kasmaran pada Allah, membawa rasa rindu untuk bertemu Allah, sebagai Rasul dan pengikut-pengikut setia Rasul, alladzina wong akeh, yadhkuruna kang podo iling sopo alladzina Allaha ing Allah, qiyaman baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan keadaan duduk, wa ala junubihim dan keadaan mereka berbaring. Artinya apa? Kita beraktivitas di dunia ini, Pak, terkadang dengan berdiri, terkadang dengan duduk, terkadang dengan berbaring. Hanya berzikir itulah cara satu-satunya yang paling efektif Anda bisa tebus kerinduan itu. Kerinduan akan bisa tertebus hanya dengan pertemuan. Kerinduan itu akan terbayar
kasmaran itu akan terbayar hanya dengan cara pertemuan. Lah, pertemuan miturut satu pandangan adalah dua perkara, makanya dikatakan Salik dan Allah, Khalik, makhluk dan Allah. Pandangan satu sisi dikatakan pertemuan seperti itu. Kalau sudah bertemu, di situ tidak ada perbedaan di antara keduanya. La farqa bainahuma. Itulah namanya ahad. Kalau bahasa syariat, qiyaman berarti ketika kau tidak kuat melakukan sholat dengan berdiri, waqu'udan, lakukanlah dengan duduk. Jikalau kau tidak kuat dengan duduk, maka wa'ala junubihim, lakukanlah dengan berbaring. Tapi aneh, ayatnya sudah ngomong yadhkurunallaha, tapi baik berdiri, duduk, berbaring, hati tidak bisa dikatakan bertemu. Tidak dikatakan ingat pada Allah, malah ingat pada sakiti. Kok gak waras-waras sih? Ngeluh akhirnya. Terus teringat pada hal-hal yang bersifatkan makhluk. Padahal ayatnya tidak seperti itu. Yadhkuruna, setelah itu Allah. Ingatlah kau pada Allah pada saat kau berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Artinya segala sikon apapun, Pak, untuk menebus kerinduan jenengan itu yang tidak bisa dibendung, harus dengan berzikir. Yang kumaksud berzikir adalah ingat, yang kumaksud ingat adalah sadar eling yen sejatine kabeh perkara iku Allah. Rasa di dalam diri Anda itu akan menggelora. Allah berjanji, siapa di dalam hatinya ada gumpalan seperti itu, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah tentukan. Entah bertemunya waktu sholat secara syariat atau di luar aktivitas secara syariat. Itu. Jadi terjawablah sudah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jenengan harus berzikir terus menerus. Sebab dengan zikir itulah cara pertemuan akan terjadi. Gini sing dimaksud nikah batin ya niki. Ketemune roh terhadap Allah. Ruh pada Allah. Otomatis ruh ini sebelum bertemu melewati proses cahaya, rasa, cahaya, baru urip. Ruh imanul haq, terus cahaya didatangkan oleh Allah, baru ketemu Allah. Allah tuangkan dalam hal ini di dalam surah An-Nur ayat 35. Wajibnya seseorang berzikir pada Allah. Dengan begitu akan Allah datangkan cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat itulah yang menghantarkan Anda bisa sampai pada Allah. Dengan cahaya makrifat itulah yang iman Anda terhadap selain Allah akan dimusnahkan. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'a tatkalane teko
Opo al-haqqu kebenaran, ya ini cahaya ma'rifat ini, maka kegelapan akan sirna. Itulah yang disebut dalam surat An-Nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, berarti sumbernya dari sirul asrar. Itulah cahaya ma'rifat. Yahdillahu linurihi mayyasha, cahaya ini hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa? Merekalah yang memegang sirul asrar. Tujuannya linurihi, untuk menerangi jagati ruhaniyah, untuk bisa sampai ketemu Allah, urip di dalam cahaya tadi. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya, cara yang paling efektif miturut Al-Quran bertemu Allah itu hanya dengan cara berzikir. Bukan zikir diucap di lisan, bukan zikir diucap di hati Allah, tapi dirasa, diimani. Semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Kalau ini sudah dengan asah terus menerus, maka ainul basirah, pertemuan pasti akan terjadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus, saya kebetulan baru masuk tarekat 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang tambah pusing. Karena kita disuruh rabitoh atau menghadirkan mursyid pada saat kita berzikir. Sedangkan pada saat itu juga saya melihat postingan jenengan di YouTube itu, kalau kita percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudorot atau manfaat selain Allah, berarti itu termasuk musyrik. Jadi saya bilang ke asisten guru, karena memang guru mursyidnya ada di Malaysia, jadi saya bisa tanya-tanyanya ke asisten guru. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kita harus menghadirkan mursyid, menghadirkan wajahnya, membayangkan? Ya karena kita adalah manusia biasa yang keimanannya itu mungkin mustahil untuk bisa mendekat sama Allah, mendekat sama cahaya. Jadi kita butuh alat bantu untuk bisa mendekatkan kita ke Allah, begitu. Dan karena saya bingung, saya itikat saja, jadi gini, ya Allah kalau ini benar, berilah saya kemudahan untuk memahami semua perkataan tersebut. Jika ini salah, maka kaburkanlah. Jadi saya itikat gitu dalam hati. Dan kemudian beberapa hari di grup itu ada yang bilang, ada yang naik pangkat, kemudian orang-orang itu membalas dengan, ini pasti berkat syafaat guru mursyid kita. Semoga mendapat ridho dari guru mursyid kita. Nah itu tiba-tiba hati saya jengkel sekali. Ini kok bisa begini, orang-orang begini? Bukannya kita ini tujuannya mendekat sama Allah, tapi kenapa ridho itu dari guru mursyid? Kenapa syafaat itu dianggapnya dari guru mursyid? Apakah salah, apakah benar? Jadi akhirnya saya tadi nyampe di sini dan kesasar-sasar, tapi alhamdulillah nyampe juga ya Gus. Jadi mohon dijelaskan bagaimana posisi mursyid yang sebenarnya. Dan yang kedua, nanti kalau misalnya saya ingin ikut ngaji di sini, apakah dilakukan baiat? Dan Gus Muhlason itu juga termasuk guru mursyid saya. Dan apakah yang tarekat ini harus ditinggalkan? Begitu Gus. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Dulu tahun 76 itu saya juga korban. Korban kados jenengan tentang iman. Padahal itu saya dengan orang tua kandung saya sendiri. Tidak dijelaskan dengan sesungguhnya. Setelah melalui beberapa proses kejadian berpuluh tahun, sampai masih 3 bulan, ya. Saya puluhan tahun, Pak Bu, mulai tahun 76 saya ibtidak kelas 6, kelas 4, ibtidak kelas 4 itu. Mengapa orang tua saya sendiri yang kusebut sebagai mursyid saya, orang tua saya, guru saya di Thariqah itu tidak mengungkap kebenaran yang selama ini terkesan ditutupi. Ketika sudah tahu jawabannya, orang tua hanya bilang gini, birriyadati wal azkar. Kau biar tahu soroh, tahu ngerasakno sorone orang yang berzikir untuk dalam rangka bertemu Allah. Birriyadah wal azkar. Mbahmu biyen yo ngunung. Lah ngoten e. Kok umpama duduk wong tua kula tak jak gelut temenan. DS tuh. Udah Pak, memang itu zaman ya, zaman. Berarti apa yang disampaikan beliau-beliau itu kinayah sebetulnya itu. Sepanjang Al-Quran tentang robitoh, saya cari mulai dari alif sampai ya, nggak ketemu. Kalau robitoh itu wajib terhadap makhluk, nggak ada, nggak ada. Yang ada kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am. Saya cari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ketemu yang menerangkan tentang robitoh itu harus terhadap makhluk, nggak ketemu. Cuman saya bertemu terhadap robitoh penghadapan itu di dalam surat Al-An'am ayat 79. Itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Ketika saat Nabi Ibrahim menemui Allah, kesasar dulu menganggap bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Kesasar dulu memang. Wajar dengan kesasar makhluk. Lumayan Anda hanya kesasar 3 bulan. Wong saya kesasar puluhan tahun. Akhirnya terjawablah tentang robitoh itu di dalam surat Al-An'am, ya, betul ya, 79 tadi. Itu berbunyi gini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Rungokno kupinge kopoke cek ilang. Mohon maaf sesepuh, mohon maaf sekali lagi. Lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan wama ana minal musyrikin.
musyrikin. Ini Nabi Ibrahim, ya. Ya luwih percaya Nabi Ibrahim apa Nabi Mursyid tadi? Nabi Mursyid apa mursyid kita? Terserah. Padahal Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya Nabi Muhammad.